Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila untuk kita semua. Teman-teman, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga Anda senantiasa dalam keadaan baik. Dan teman-teman sekalian, saya dan Anda semua pasti punya harapan yang sama terkait dengan forum pembelajaran soft skill development ini ya. Pengembangan soft skill secara online ini. Apa itu? Mudah-mudahan kita bisa menemukan sesuatu yang sangat bermanfaat yang bisa kita praktekkan di ruang kerja kita dan di kehidupan kita secara umum. Oke, teman-teman ya. Oke, teman-teman sekalian, materi yang kita bahas hari ini sangat mendasar ya terkait dengan bagaimana menajamkan intuisi dengan kecerdasan hati. Kita semua memiliki intuisi itu. Pertanyaannya adalah bagaimana intuisi itu kita tajamkan. Nah, kita hari ini belajar tentang kecerdasan hati sebagai alat untuk mengasah ketajaman intuisi kita. Kenapa intuisi ini penting? Karena intuisi terkait dengan bobot keputusan kita, akurasi apa tidak keputusan kita itu. Dan yang sangat terkait dengan intuisi lagi adalah sejauh mana atau secepat apa kita bisa mengantisipasi langkah-langkah kita. Oke, teman-teman, untuk mengefektifkan pembahasan kita di soft skill development ini, saya akan membagi segmen kita ini menjadi tiga. Pertama adalah, ini segmen pertama ya, kita akan belajar tentang intuisi itu apa, dan apa tipe-tipenya, dan kenapa ini penting ya. Yang kedua tentang kecerdasan hati. Nah, kita semua sudah sering mendengar hati itu punya kedudukan yang sangat mendasar dalam hidup kita, bahkan nanti dijelaskan dalam berbagai temuan riset, hati adalah kunci atau penentu kinerja otak. Nah, Anda sering mengalami ketika hati kita goncang, maka otak kita tidak bekerja secara optimal. Dan yang di sesi terakhir, di segmen ketiga, kita akan belajar bagaimana meningkatkan kecerdasan hati yang nanti dampaknya kepada ketajaman intuisi kita dengan menerapkan 6 disiplin. 6 disiplin ini penting untuk kita pelajari. Oke, sekarang kita masuk kepada apa itu intuisi. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu nih teman-teman, kenapa intuisi menjadi semakin penting. Saya tadi sudah singgung sedikit bahwa intuisi ini terkait dengan bobot dan kecepatan kita mengambil keputusan, lalu terkait dengan antisipasi antisipasi penting yang terkait dengan apakah langkah kita ini nanti selamat atau justru sebaliknya. Nah, sekarang ini terkait dengan disrupsi digital. Disrupsi digital itu adalah kekacauan tatanan lama karena ada hal baru yang menggantikannya. Yaitu apa? Digital. Dengan semua alat itu terhubung dengan internet. Misalnya begini, misalnya dulu dulu orang itu nggak bisa pesen taksi dari rumahnya, sekarang ini bisa. Karena apa? Karena ada digitalisasi komunikasi antara kita dan taksi. Dulu pesen tiket tuh harus datang ke travel agent. Sekarang ini enggak. Orang bisa pesen tiket pesen tiket pesawat, pesen tiket hotel, bahkan orang bisa belajar di kamar. Itulah namanya disrupsi teknologi. Teknologi baru yang mengacaukan tatanan lama, yang mempengaruhi cara orang bekerja, cara orang berkomunikasi, dan cara orang belajar. Malah sekarang dengan adanya COVID-19 ini, kantor-kantor di dunia menerapkan WFH, bekerja di rumah. Dan ini akan terjadi nanti menjadi tren ke depan nanti. Oke, disrupsi digital ini melahirkan apa yang oleh para ahli disebut tuna. Tuna ini istilah, singkatan dari satu T-nya turbulensi, goncangan, turbulence. Ya. Ada goncangan, banyak pekerjaan yang disingkirkan karena ada digital, ya, kantor pos, ya mungkin nanti restoran itu banyak rumah tangga yang menyajikan menu seperti restoran. Mungkin nanti banyak rumah tangga yang kamarnya dijadikan layanan seperti hotel dan seterusnya. Jadi karena ada pergantian pekerjaan ini maka ada turbulensi. Yang kedua ada ketidakpastian, uncertainty.
Kenapa? Karena masalah yang terjadi di sana bisa berpengaruh di sini. Misalnya lihat tuh di Amerika, ya. Ada polisi yang memperlakukan secara kejam, secara tidak adil kepada etnis tertentu, kabarnya cepat tersiar di mana-mana sehingga terjadi demo. Ya, demo di satu kota cepat ditangkap oleh orang lain di satu kota sehingga terjadi apa komunikasi antar pendemo. Jadi cepat sekali terjadi ketidakpastian. Yang ketiga, and novelty itu hal-hal baru ya, misalnya, teknologi baru muncul, nanti 3 bulan lagi ada lagi yang baru, ada lagi yang baru gitu ya. Yang terakhir adalah ambiguity, jadi ada ambiguitas. Jadi satu masalah itu sebabnya tidak hanya satu, tapi ada berbagai sebab karena kita dengan penduduk dunia ini sudah menyatu. Dihubungkan dengan yang namanya masyarakat jaringan. Artinya apa? Selama kita terhubung oleh internet, kita bisa berkomunikasi, kita bisa bekerja, dan kita bisa belajar apa saja. Sehingga itu di satu sisi menimbulkan apa yang disebut tuna ini ya. Nah, tapi di sisi lain, meskipun turbulensi teknologi ini menimbulkan hal-hal yang membingungkan kita, teman-teman, kita sendiri mengalami ya. Di sisi lain, kita ini dikelilingi kemudahan yang berlimpah. Pengen komunikasi sama orang mana saja gampang. Pengen lihat, pengen ngelamar pekerjaan apa saja, peluangnya ada di internet ya. Jadi semakin banyak keberlimpahan ya. eh, Belajar mudah, berkomunikasi mudah, dan pilihan-pilihan kerjanya mudah. Karena itulah, karena semuanya serba mudah, maka saatnya maka sangat penting bagi siapa saja untuk menajamkan intuisinya. Kenapa? Tidak semua yang mudah bagi orang itu mudah juga buat kita. Bidang tertentu mungkin buat orang bagus, tapi buat kita belum tentu cocok. Karena itulah kita semakin dituntut untuk menajamkan intuisi kita justru di era yang dimana keberlimpahan itu kemudahan itu berlimpah yang kita rasakan seperti hari ini. Oke, itu alasan mendasar kenapa menajamkan intuisi itu menjadi semakin penting di era digital ini. Oke, nah sekarang teman-teman kita mendalami sedikit apa itu intuisi. Intuisi itu pertama adalah pengetahuan dari dalam diri manusia. Jadi Allah itu telah menetapkan hukum bahwa manusia itu langkahnya di dunia baru akan on the track, baru akan lurus, baru akan tidak menabrak itu ketika dia berbekal pengetahuan. Nah, sumber pengetahuan itu ada dua. Ini kita meluas sedikit ya. Nanti kita mengerucut ke intuisi. Sumber pengetahuan itu ada dua. Pertama ada sumber pengetahuan yang datangnya dari langit, yang disebut wahyu, yang dibawa para nabi, yang diabadikan dalam kitab suci. Nah, ini wahyu. Wahyunya pasti benar. Yang bisa salah, bisa benar adalah penafsirannya. Nah, jadi Al-Quran itu mutlak benarnya, tetapi penafsirannya, penjelasan para ahli mengenai Al-Quran bisa salah, bisa benar. Yang kedua, sumber ilmu pengetahuan datang dari bumi. Apa itu? Sains dan teknologi dan pengetahuan lain. Contohnya misalnya apa? Banyak sekali dari bagaimana membuat sayur asem, membuat mobil, membuat handphone. Semuanya ini kan tidak dijelaskan dalam ajaran agama apapun. Penjelasan ini kita dapatkan dari pengetahuan manusia, pengalaman manusia, sains dan teknologi manusia. Nah, dari bumi ini juga muncul. Apa itu? Pengetahuan yang munculnya dari dalam diri manusia. Ya, bisa firasat, bisa intuisi, bisa apa saja. Nah, intuisi termasuk pengetahuan yang muncul dari dalam diri manusia. Nah, yang kedua, apakah intuisi itu pasti benar? Oh, tentu tidak. Ya, yang mutlak benarnya cuma wahyu. Penafsirannya tidak, pengetahuan tidak. Suatu yang diyakini benar ratusan tahun tiba-tiba ada fenomena baru yang bisa jadi salah. Nah, intuisi ini dia adalah panduan awal ya, yang hadirnya berupa sebuah kilatan, jebret 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 gitu ya. Memang ada intuisi yang sampai menyatu dengan bakat manusia. Jadi bakat manusia itu tidak semuanya berbentuk kebisaan-kebisaan tertentu, tetapi juga bisa berbentuk dorongan atau panggilan hati yang kita dengar ya. Misalnya
Mas Iwan Fals. Mas Iwan Fals itu dulu kecilnya, satu sisi punya panggilan di olahraga, satu sisi dia punya panggilan di musik, dan terus senantiasa mengeluarkan panggilan itu. Nah, intuisi itu terkadang mendampingi panggilan hati itu. Jadi dia kemana-mana tetap saja punya panggilan untuk pengen berkiprah di musik. Nah, dan banyak ini orang ya, ada yang senantiasa punya panggilan harus mengajar dan seterusnya ya. Nah, intuisi adalah panduan dan bantuan awal bagi sebuah proses. Nah, karena dia berupa panduan dan bantuan, maka tentu butuh ilmu, tentu butuh praktek, tentu butuh yang lain ya. Dia berbentuk panduan awal. Yang ketiga, intuisi itu bisa tajam atau tidak tentu tergantung usaha kita. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana supaya intuisi kita itu sering keluar dan ketajamannya semakin meningkat sehingga menghasilkan apa yang disebut kilatan-kilatan yang semakin mendekatkan kita kepada tindakan-tindakan untuk meningkatkan kualitas diri. Dan intuisi adalah pemberian sang kholik. Nomor 4, tetap waspada terhadap gangguan internal dan godaan eksternal. Jadi misalnya ada seorang pengusaha, dia punya intuisi sangat tajam. Dia bisa mencium bahwa tempat yang dibelinya hari ini itu pasti oke, gitu. Meskipun banyak orang yang mengatakan, "Wah, tempat itu tempat yang tidak bagus," tapi kata intuisi dia itu bagus. Nah, meskipun kata intuisi dia bagus, namun intuisi tersebut tidak menjamin kesuksesan. Kalau dia mengelolanya ngawur, dikalahkan oleh hawa nafsu, kan kalah intuisinya. Nah, jadi tetap harus waspada terhadap gangguan internal seringkali berupa hawa nafsu atau keinginan-keinginan yang aslinya itu normal, tetapi kemudian berlebihan sehingga membahayakan kita atau penyimpangan, keinginan-keinginan yang menyimpang, itu juga hawa nafsu. Nah, intuisi kita juga harus kita selamatkan dari godaan eksternal. Banyak sekali godaan eksternal itu ya. Oke, jadi itulah bahasan kita tentang apa itu intuisi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tipe intuisi. Ini bisa kita analisis diri kita ini, bisa kita raba tipe intuisi seperti apa yang sering muncul yang sering muncul dari dalam diri kita. Ini hasil riset dari HeartMath Institute. Anda bisa mempelajarinya nanti di webnya, tetapi sebagai panduan awal, menurut hasil riset mereka, intuisi pada manusia itu dikelompokkan menjadi 3 ini. Pertama adalah implicit knowledge atau pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya sangat pribadi, yang dihasilkan dari pengalaman. Jadi misalnya ada seorang pegawai PLN, dia telah sekian tahun diberi tugas untuk mengatasi gangguan. Karena sudah lama, akhirnya dia menemukan cara sendiri bagaimana mengatasi gangguan itu dengan cepat. Nah, ilmu yang tidak ada di buku ini atau ilmu yang dia temukan di lapangan ini namanya implicit knowledge, pengetahuan yang telah menyatu dalam dirinya. Nah, pengetahuan ini salah satunya intuisi kita salah satunya berbentuk pengetahuan yang implisit ini. Biasa di dalam manajemen disebut juga tacit knowledge atau pengetahuan yang didapatkan dari praktek. Ya, atau kecerdasan lapangan misalnya, ada istilah lain ya. Jadi pengusaha itu banyak dipinterkan oleh praktek-praktek di lapangan, bagaimana bernegosiasi, bagaimana berkonflik, bagaimana meyakinkan orang gitu. Mereka mendapatkan ilmu itu dari lapangan, bukan dari sekolah. Sekolah juga memberikan, tapi diperkuat dari lapangan, implicit knowledge ya. Nah, itu satu. Atau misalnya sopir, karena saking lamanya dia membawa kendaraan berat, dia tahu berdasarkan pengalamannya. Kalau truk dalam kondisi begini itu kerusakannya biasanya di sini. Atau truk dalam kondisi ini insya Allah aman sampai dalam perjalanan. Jadi dia punya pengetahuan-pengetahuan yang tidak ada di buku. Tapi pengetahuan itu didapat dari pengalaman.
Atau juga misalnya seorang guru, karena saking lamanya dia mengajar, saking dekatnya dia anak-anak, dia cepat mengetahui, oh anak ini di rumah ada masalah, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang kedua, tipe intuisi yang kedua adalah non-local intuition. Apa maksudnya non-local intuition ini? Maksudnya adalah kode-kode informasi tertentu yang muncul dari dalam diri kita mengenai sesuatu yang bakal terjadi atau sesuatu yang jauh, gitu. Nah, beberapa orang khusus dia dikasih pengetahuan mengenai apa yang akan terjadi esok hari dari intuisinya. Termasuk juga misalnya seorang ibu, dia dikasih pengetahuan mengenai kondisi anaknya di tempat yang jauh. Nah, itu non-local intuition. Dia berupa kode-kode khusus, eee, informasi yang muncul dari dalam diri seorang. Nah, tipe intuisi yang ketiga, teman-teman, disebut dengan energetic sensitivity atau dorongan-dorongan tertentu atau sensitivitas tertentu yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya tadi itu ya, ada seorang pengusaha yang dia ngotot ingin memiliki produk tertentu padahal menurut sebagian orang produk itu sebetulnya, mungkin tidak laku dan seterusnya, tetapi menurut intuisi dia, produk itu akan laku. Bahkan saya pernah dengar, dari sumber yang terpercaya, konon salah satu perusahaan air Indonesia itu dulu ketika dia ingin memulai jualan air, hasil risetnya mengatakan tidak. Bagaimana mungkin air di Indonesia, di negara yang gemah ripah loh Jinawi ini untuk urusan sumber daya alam, air dijual lebih mahal dari bensin. Tetapi sang pengusaha tersebut ngotot, mungkin, dia sudah melihat fenomena ini di luar negeri ya, air tetap akan dijual. Dan kita lihat hari ini, semua hampir ya di penduduk kota itu mengkonsumsi air kemasan. Nah, itu adalah energetic sensitivity, berupa dorongan-dorongan atau sensitivitas tertentu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu dan yang muncul secara otomatis dari dalam. Itulah tipe intuisi. Nah, sekarang kita tinggal cek intuisi seperti apa yang sering muncul pada kita. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana intuisi itu menurut Steve Jobs? Steve Jobs adalah seorang entrepreneur ya, pakar teknologi, orang-orang yang inovatif di bidang teknologi, dan dia punya pengalaman sendiri mengenai intuisi ini. Mari kita lihat videonya di sini ya. Oke, sebagai bahan untuk mencerna, seringkali ini selalu saya ingatkan kepada teman-teman sebelum memulai pembelajaran bahwa yang terpenting dari proses ini adalah kita menemukan poin-poin tertentu untuk kita cerna. Nah, kenapa mencerna ini penting? Karena dalam prakteknya, manusia itu baru bisa berubah secara optimal ketika dia mulai mencerna sesuatu yang ia lihat, yang ia dengar, dan ia baca. Nah, ini sebagai bahan bagi Anda untuk mencerna ya. Coba temukan tipe intuisi yang kerap memberikan informasi kepada Anda. Tadi sudah kita bahas ya, ada 3 tipe intuisi itu. Dari 3 itu, apa yang sering muncul dari dalam diri Anda? Ah, bisa bisa mulai dirasakan, ya. Bahkan mungkin ada juga tipe lain, misalnya memunculkan keyakinan-keyakinan spesifik, itu intuisi. Nah, selanjutnya sudah sejauh mana Anda telah menggunakan intuisi itu dalam keputusan Anda untuk mengembangkan diri, menjalin hubungan dengan orang lain, atau mengembangkan orang lain. Jadi, sudah sejauh manakah kita menggunakan intuisi itu untuk pengembangan diri ya? Bakat saya apa ini? Pilihan-pilihan yang pas buat saya apa ini? Atau memimpin orang lain, misalnya merekrut atau mengembangkan si A, si B, dan seterusnya. Oke, itu segmen pertama teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan pada segmen kedua.